Kalau kalian pikir bursa transfer Liga 1 musim ini biasa-biasa saja, kalian salah besar. Hari ini kita bukan cuma bicara soal transfer. Kita bicara soal sebuah pernyataan, sebuah gebrakan yang getarannya sampai ke benua Eropa. Persib Bandung, Maung Bandung kebanggaan kita semua, secara resmi mengumumkan bukan satu, tapi dua nama yang membuat semua pengamat sepak bola di tanah air dan bahkan di luar negeri mengernyitkan dahi. Eliano Reijnders, gelandang serang kreatif, nyawa dari PC Zwolle di Eredivisie Belanda, ditebus kontraknya yang masih tersisa 2 tahun. Dan Andrew Zhang, striker tajam asal Prancis yang musim lalu menjadi andalan di kasta tertinggi Liga Yunani bersama OFV Crete FC. Pertanyaannya bukan lagi siapa mereka, tapi pertanyaan yang lebih besar yang membuat media-media asing heboh adalah kenapa? Kenapa pemain yang sedang dalam puncak karirnya di Eropa tiba-tiba memilih berlabuh di Liga 1 Indonesia bersama Persib Bandung? Banyak yang bilang, paling karena uang. Oh, tentu uang jadi faktor. Tapi di video kali ini kita akan bongkar tuntas. Ini bukan cuma soal uang. Ada 5 alasan tersembunyi yang jauh lebih besar yang membuat Reijnders dan Zhang mantap memilih jersey biru kebanggaan Bobotoh. Pastikan kalian tonton sampai habis, karena alasan nomor 4 akan membuat kalian merinding sebagai fans sepak bola Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke kenapanya, kita harus tahu dulu siapa mereka, biar kita paham seberapa besar transfer ini. Pertama, Eliano Reijnders, usianya 24 tahun, usia emas bagi seorang gelandang. Dia ini produk asli Akademi PC Zwolle, pemain yang punya loyalitas. Tapi jangan salah, skillnya bukan kaleng-kaleng. Kaki kirinya hidup, visi bermainnya di atas rata-rata pemain Liga 1 saat ini. Dia bisa melewati lawan dengan mudah, memberikan umpan-umpan manja yang membelah pertahanan, dan punya tendangan jarak jauh yang akurat. Musim lalu di Eredivisie Belanda, dia mencatatkan 7 gol dan 10 assist. Ini bukan statistik pemain cadangan loh, ini statistik pemain inti, seorang playmaker. Media Belanda menjulukinya the next maestro dari Zwolle. Menebus kontraknya yang masih 2 tahun jelas butuh dana yang luar biasa besar. Nah, sekarang kita beralih ke lini depan. Andrew Zhang, striker bertubuh jangkung, 189 cm, target man sejati tapi juga punya kecepatan. Pemain asal Prancis ini punya pengalaman segudang. Dia pernah bermain di berbagai level liga di Prancis, sebelum akhirnya bersinar di Liga Yunani bersama OFV Crete FC. Apa kelebihannya? Dia ini predator di kotak penalti. Positioningnya cerdas, duel udaranya jangan ditanya, dan finishingnya klinis. Dia tipe striker yang bisa menahan bola, membuka ruang untuk William Barus atau Tom Hay, sekaligus menjadi eksekutor utama. Musim lalu dia mencetak 14 gol untuk OFV Crete FC. Dia adalah jawaban atas kebutuhan Persib akan sosok nomor 9 yang komplit. Sundulannya, penempatan posisinya, ini striker kelas Eropa, tidak ada keraguan soal itu. Jadi sekarang kalian paham kan kenapa berita ini begitu menghebohkan? Ini bukan sekadar rekrutan biasa. Ini adalah sebuah statement bahwa mereka bukan kaleng-kaleng. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti yang kalian tunggu-tunggu. Setelah tim kami melakukan riset mendalam, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, inilah 5 alasan utama kenapa Eliano Reijnders dan Andrew Zhang memilih Persib Bandung. Alasan pertama dan ini yang paling penting, adalah proyek ambisius dan visi jelas dari Coach Boyan Hodak dan manajemen Persib. Ingat, pemain profesional top tidak hanya memikirkan gaji bulan ini, mereka memikirkan legacy, trofi, dan tantangan. Informasi yang kami dapat menyebutkan bahwa Boyan Hodak secara pribadi berbicara dengan kedua pemain ini melalui video call. Beliau tidak menjual indahnya Bali atau ramahnya Indonesia. Beliau menjual sebuah proyek, membawa Persib Bandung menjadi raja di Asia Tenggara dan bersaing serius di AFC Champions League. Boyan Hodak memaparkan rencananya secara detail. Bagaimana Reijnders akan menjadi pusat dari skema permainannya, sang jenderal lapangan tengah, bagaimana Zhang akan menjadi ujung tombak utama dalam formasi 4-3-3 atau 4-4-2 yang fleksibel. Mereka tidak direkrut hanya untuk menjadi pelengkap. Mereka direkrut untuk menjadi pondasi dari sebuah dinasti baru. Janji untuk membangun tim juara di sekitar mereka adalah tawaran yang sangat menggiurkan bagi ego dan ambisi seorang atlet. Sekarang kita harus realistis. Alasan kedua adalah paket finansial yang luar biasa. Ya, di judul saya bilang bukan cuma uang, dan itu benar. Tapi uang tetap menjadi bagian krusial dari teka-teki ini.
Persib, dengan dukungan finansial yang kuat, dilaporkan memberikan tawaran yang secara signifikan meningkatkan pendapatan mereka saat ini. Kita tidak bicara naik 10-20%, kita mungkin bicara naik 50% atau bahkan 2 kali lipat dari gaji mereka di Eropa. Plus bonus-bonus yang sangat besar jika berhasil juara Liga 1 atau lolos ke kompetisi Asia. Ini bukan lagi soal gaji pemain Liga 1, ini adalah gaji level bintang marquee. Ketika sebuah klub berani menebus kontrak 2 tahun seorang pemain andalan di Eredivisie, itu menunjukkan bahwa mereka tidak main-main dalam urusan finansial. Mereka memberikan penawaran yang bahkan klub-klub papan tengah di Eropa pun akan berpikir 2 kali untuk menandinginya. Alasan ketiga sangat psikologis, garansi menit bermain dan status sebagai bintang utama. Di PC Zwolle, Reijnders adalah pemain penting, tapi dia tetap salah satu dari banyak talenta. Di OFC Crete, Jang adalah andalan, tapi persaingan selalu ketat. Di Persib Bandung, mereka akan datang sebagai superstar, sebagai dewa baru yang akan dipuja oleh jutaan bobotoh. Every weekend, mereka akan bermain di hadapan puluhan ribu penonton yang meneriakkan nama mereka. Setiap gol atau assist akan menjadi headline nasional. Di Eropa, mereka mungkin hanya satu halaman di koran lokal. Di sini, mereka adalah sampul depan. Bagi seorang pemain, kepastian bermain setiap minggu dan menjadi idola adalah sesuatu yang tidak ternilai dengan uang. Ini adalah panggung besar yang disiapkan khusus untuk mereka bersinar. Nah, ini alasan yang saya bilang tadi akan membuat kalian merinding. Alasan keempat adalah atmosfer sepak bola Indonesia yang gila dan fanatisme bobotoh yang mendunia. Jangan remehkan ini. Agen pemain dan pemain itu sendiri sekarang sangat mudah melakukan riset. Mereka tinggal buka YouTube, ketik Persib Bandung atmosfer atau bobotoh Chen. Dan mereka akan melihat lautan biru di Gelora Bandung Lautan Api atau Sijalak Harup. Mereka akan melihat koreografi yang luar biasa, mendengar nyanyian yang tidak berhenti selama 90 menit. Bagi pemain Eropa yang terbiasa dengan stadion yang kadang sepi atau penonton yang hanya bertepuk tangan, merasakan atmosfer seperti ini adalah sebuah pengalaman sekali dalam hidup. Ini adalah gairah sepak bola yang murni, sesuatu yang mulai hilang di industri sepak bola Eropa yang serba komersial. Bermain di hadapan tembok manusia yang bergemuruh memberikan adrenalin yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini adalah bukti bahwa mereka datang ke sebuah klub yang benar-benar hidup dan memiliki jiwa. Siapa pemain yang tidak ingin merasakan semua ini? Ini adalah mimpi. Dan alasan kelima, ini adalah langkah yang sangat strategis dari sisi karir. Indonesia sebagai pintu gerbang menuju pasar sepak bola Asia yang lebih besar. Agen mereka pasti berpikir jangka panjang. Liga 1 Indonesia saat ini sedang berkembang pesat. Jika Reijnders dan Jang bisa tampil dominan di sini, membawa Persib juara dan berprestasi di kancah Asia, nilai pasar mereka akan melambung tinggi. Klub-klub kaya dari Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, atau Qatar akan mulai melirik mereka. Bermain bagus di Liga 1 sekarang bisa menjadi batu loncatan untuk mendapatkan kontrak super mewah di liga-liga top Asia lainnya di masa depan. Daripada menjadi pemain mediocre di Eropa, lebih baik menjadi raja di Indonesia dan kemudian menaklukkan seluruh Asia. Ini adalah sebuah pertaruhan karir yang cerdas dan sangat masuk akal. Jadi kesimpulannya apa? Kedatangan Eliano Reijnders dan Andrew Jang ke Persib Bandung bukan karena satu alasan tunggal. Ini adalah kombinasi sempurna dari proyek yang ambisius, tawaran finansial yang fantastis, jaminan status bintang, atmosfer supporter yang magis, dan sebuah langkah karir yang sangat strategis. Ini adalah sebuah kemenangan besar, bukan hanya untuk Persib tapi untuk seluruh Liga 1. Transfer ini akan menaikkan citra dan standar liga kita. Ini akan menjadi efek domino yang mungkin akan membuat bintang-bintang lain di Eropa mulai melirik Indonesia sebagai destinasi karir yang serius. Sekarang kami mau tanya sama kalian para bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia. Menurut kalian, dari kelima alasan tadi, mana yang paling kuat pengaruhnya? Dan dengan skuad mengerikan ini, apakah kalian percaya Persib bisa berbicara banyak, bahkan menjuarai AFC Champions League suatu hari nanti? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar di bawah ini. Kita diskusi di sana. Jangan lupa, jika kalian suka dengan analisis mendalam seperti ini, tekan tombol like, komen, subscribe, dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kami Area 12, sampai jumpa di video selanjutnya. Maung Bandung siap mengaum di Asia.